Assalamualaikum. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 1901010816. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kendari. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang mitokondria. Apa itu mitokondria? Untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut ini. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria menghasilkan sebagian besar suplai ATP pada sel yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Oleh karena itu, mitokondria disebut sebagai pembangkit tenaga pada sel. Berapa sih jumlah mitokondria dalam sel? Jumlah mitokondria dalam sel sangat bervariasi menurut organisme, jaringan, dan jenis sel. Pada sel darah merah tidak memiliki mitokondria, sedangkan sel hati bisa memiliki lebih dari 2000 mitokondria. Mitokondria terdiri dari kompartemen-kompartemen yang masing-masing menjalankan fungsi khusus. Kompartemen atau area ini meliputi membran luar, ruang antarmembran, membran dalam, dan krista dan matriks. Mitokondria umumnya berukuran antara 0,75 hingga 3 mikrometer, tetapi sangat bervariasi dalam ukuran dan strukturnya. Mereka tidak dapat dilihat dengan mata kecuali diberi warna secara khusus. Selain pemasok energi sel, mitokondria terlibat dalam tugas-tugas lain seperti persinyalan sel, diferensiasi sel, dan kematian sel, serta menjaga pengaturan siklus sel dan reproduksi sel. Biogenesis mitokondria atau proses ketika mitokondria menambah masanya, pada gilirannya terkoordinasi secara temporer dengan proses-proses seluler ini. Mitokondria juga dikaitkan dengan beberapa penyakit dan kondisi seperti gangguan mitokondria, disfungsi kardiak, gagal jantung, dan autisme. Selanjutnya, struktur dari mitokondria. Mitokondria banyak terdapat pada sel yang memiliki aktivitas metabolisme tinggi dan memerlukan banyak ATP dalam jumlah banyak. Misalnya sel otot jantung. Jumlah dan bentuk mitokondria bisa berbeda-beda untuk setiap sel. Mitokondria berbentuk elips dengan diameter 0,5 mikrometer dan panjang 0,5 sampai 1,0 mikrometer. Struktur mitokondria terdiri dari 4 bagian utama, yaitu membran luar, membran dalam, ruang antarmembran, dan matriks yang terletak di bagian dalam membran. Membran luar terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama serta mengandung protein yang menyebabkan membran ini bersifat permeabel terhadap molekul-molekul kecil yang berukuran 6000 Dalton. Dalam hal ini, membran luar mitokondria menyerupai membran luar bakteri gram negatif. Selain itu, membran luar juga mengandung enzim yang terlibat dalam biosintesis lipid dan enzim yang berperan dalam proses transport lipid ke matriks untuk menjalankan oksidasi menghasilkan asetil-CoA. Membran dalam yang kurang permeabel dibanding membran luar terdiri dari 20% lipid dan 80% protein. Membran ini merupakan tempat utama pembentukan ATP. Terus permukaan ini meningkat sangat tinggi diakibatkan banyak lipatan yang menonjol ke dalam matriks disebut krista. Struktur krista ini meningkatkan luas permukaan membran dalam sehingga meningkatkan kemampuannya dalam memproduksi ATP. Membran dalam mengandung protein yang terlibat dalam reaksi fosforilasi oksidatif, ATP sintase yang berfungsi membentuk ATP pada matriks mitokondria, serta protein transport yang mengatur keluar masuknya metabolit dari matriks melewati membran dalam. Ruang antarmembran yang terletak di antara membran luar dan membran dalam merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi penting bagi sel seperti siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino, dan reaksi oksidasi asam lemak di dalam matriks. Peran utama mitokondria adalah sebagai pabrik yang memproduksi energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Metabolisme karbohidrat akan berakhir di mitokondria ketika pirufat ditransfot dan dioksidasi oleh O2 menjadi CO2 dan air. Energi yang dihasilkan sangat efisien, yaitu sekitar
30 molekul ATP yang diproduksi untuk setiap molekul glukosa yang dioksidasi. Sedangkan dalam proses glikolisis hanya dihasilkan 2 molekul ATP. Proses pembentukan energi atau dikenal sebagai fosforilasi oksidatif terdiri atas 5 tahapan reaksi enzimatis yang melibatkan kompleks enzim yang terdapat pada membran bagian dalam mitokondria. Baiklah adik-adik, itulah sedikit penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatannya, jaga jarak juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.